Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini podcast Bicara Iptek kedatangan tamu luar biasa ya. Dr. Reni Sulistiawati dari Badan Riset Inovasi Nasional ya. Ya. Spesialis di bidang hidrometeorologi kan ya. Betul, seperti Pak. itu dan pengembangan sistem. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema teknologi early warning system untuk kebencanaan hidrometeorologi. Ya. Hidrometeorologi berarti non geologi ya. Ya. Berarti cuaca, kelimat dan sebagainya gitu ya. Betul. Itu kepakarannya Ibu Dr. Reni gitu ya. Dan untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mungkin biodata singkat dulu ya. Ya. Mungkin S1, S2, S3 aja. Berarti yang lainnya kita bisa explore kemudian pekerjaannya apa ya. Oh iya. Ya silakan. Tapi kita dulu salaman dulu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sadli. Ini terima kasih juga atas kesempatannya. Jadi bisa sharing-sharing di sini. Jadi nama saya Reni Sulistiawati. Kebetulan S1 dan S2 saya itu di meteorologi IPB. Institut Pertanian Institut Bogor. Pertanian Bogor. Oh iya. Di jurusan geofisika dan meteorologi. Tapi memang secara spesifik studi saya banyak berhubungan dengan hidromet. Kemudian untuk S3-nya itu di Kobe University di Jepang. Jepang ya. Betul. Itu juga terkait dengan hidrometeorologi. Jadi memang selama ini background untuk cuaca ekstrim maupun hidrometeorologi itu banyak yang saya lakukan. Iya. Gitu Pak. Oh iya, ini temanya ini pas ya. Karena Iya. banyak masyarakat sering bertanya, ini kok tiba-tiba hujan ini? Kenapa hujan? Orang udah mulai panas kok. Terus Betul. sekarang juga panas gitu. Banyak orang mengeluh. Betul. Akhirnya banyak orang yang flu apa Iya. ya? Karena tidak kuat Tidak gitu. kuat. Nah, untuk itu biar kita tidak penasaran ya. Yang mau dibicarakan itu adalah teknologi sistem peringatan dini bencana hidromet. Hidromet. Kan begitu. Betul. Nah, bisa nggak dijelaskan sama Ibu Reni apa sih itu? Bagaimana teknologi peringatan dini untuk bencana hidromet? Ya. Ya silakan Bu. Ya, baik. Jadi hidromet itu kita bisa sebenarnya dari kata hidrologi dan meteorologi. Ya. Jadi bencana-bencana atau kondisi gitu ya yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Jadi bisa banjir, bisa longsor. Oh, banyak sekali aplikasinya ya Bisa berarti banyak ya. Pak. Jadi tidak hanya kalau kita bilang bencana hidromet tuh orang sering asumsinya hanya banjir aja gitu. Padahal sebenarnya bukan itu aja. Semua yang berhubungan dengan cuaca itu masuk dalam ranah hidromet. Jadi yang sering saya lakukan juga memang terkait dengan banjir maupun kekeringan. Jadi dua bencana itu karena sesuai dengan topik juga maksudnya studi. Jadi dua bencana itu yang paling sering ada. Kemudian kalau terkait dengan teknologinya sebenarnya sekarang itu banyak teknologi yang sudah dimanfaatkan untuk prediksi atau meramalkan kondisi bencana hidromet itu sendiri. Jadi banyak misalnya kalau untuk banjir itu kan sekarang sudah banyak dipasang misalnya radar cuaca. Radar cuaca itu bisa memantau kondisi curah hujan di suatu wilayah. Yang tadi kalau misalnya tadi bisa dibilang cuaca lokal ya Pak. Jadi kadang-kadang sekarang di sini hujan tapi 100 meter di depan Ya, itu betul. ternyata kering gitu kan. Berarti sudah ekstrim itu ya, beda ya anunya ya. Kondisinya beda, padahal jaraknya nggak terlalu jauh. Nah itu semua sebenarnya bisa dimonitor juga dengan teknologi radar cuaca itu. Kemudian juga kalau misalnya berhubungan dengan banjirnya sendiri secara spesifik, itu kita kan tidak bisa memungkiri lokasi. Jadi misalnya lokasinya seperti Jakarta rendah di bawah permukaan air laut misalnya gitu. Terus beberapa wilayah yang dekat dengan sungai, tapi ternyata seperti sekarang sungai-sungai udah ditinggikan, tapi daerah-daerah sekitarnya masih rendah gitu kan. Iya. Jadi kalau kapasitas sungainya tidak memenuhi, tidak mencukupi, bisa jadi air hujan yang turun itu akhirnya meluap. Nah itu jadi banjir yang ada di sekitar sungai. Kalau kekeringan juga sama. Sebenarnya kalau kebetulan minggu lalu saya baru dari IKN. Itu IKN. Betul. Oh, udah namanya. Jadi Ibu Kota Nusantara itu di sana dari tahun lalu sebenarnya itu kita riset terkait dengan kekeringan dan ketersediaan air di IKN. Jadi kalau misalnya dilihat di kondisi kekeringan itu memang karena ya curah hujannya kurang gitu. Jadi di lokasi itu curah hujannya kurang,
secara klimatologi gitu ya, secara bertahun-tahun. Kemudian juga biasanya ditambahkan kondisi ekstrim seperti yang kita tahu misalnya ada El Nino, itu memperparah adanya si kekeringan itu. Jadi kalau untuk kekeringan sendiri sekarang ini teknologinya mungkin belum banyak yang dikembangkan gitu ya, karena memang banyak terkait dengan teknologi-teknologi cuaca. Sekarang tuh yang lebih banyak cuaca ekstrimnya. Jadi cuaca ekstrim dalam kondisi basahnya gitu ya. Kalau untuk yang kekeringan itu masih banyak kurangnya. Mungkin itu Pak. Kalau yang dijelaskan tadi kan ada duanya saya tangkap gitu ya. Kekeringan dengan banjir, hujan, maksudnya hujan ya. Panas dingin. Nah ini kan permasalahan nasional kan. Betul. Kalau kita bisa mengatasi dua ini kita sudah makmur gitu. Iya. Misalnya untuk petani, ya kan bisa tahu kan kapan kering, kapan ini kan begitu. Ya. Nah untuk makanya mengatur pola tanamnya. Apa yang dilakukan oleh Dr. Reni ini, ya ini untuk NKRI kan sebenarnya. Tapi itu tadi bagaimana caranya supaya bisa berjalan dengan baik. Buktinya masih banyak petani kita yang melarat kan. Gitu. Iya kan? Ya. Masih banyak yang dibawa kemiskinan. Ya. Petani dan nelayan lah sama lah ya. Nelayan. Ya menangkap ikan juga bagaimana, miskin juga masih banyak. Beda dengan negara luar ya. Ya. Kayak di luar negeri kan beda sekali itu ya. Betul. Petani dengan nelayan itu kan makmur kan. Nah ini dengan adanya teknologi ini ya saya berharap betul-betul bisa mengangkat harkat ya. Kesejahteraan daripada para petani dan nelayan itu kan. Betul. Nah kita juga kan harusnya kan dengan adanya teknologi ini kan kita bisa hitung. Berapa yang gagal panen, berapa produktivitas, apa kita harus impor atau tidak. Ini kan nggak jelas dari mana acuannya harus tiba-tiba impor beras. Ngapain kita impor beras padahal kita punya lahan yang luas kan. Iya, betul. Dengan teknologi ini kan paling tidak ini bisa membantu negara kita ya. Mungkin sudah lama juga sudah ada yang hal seperti itu tapi mungkin belum optimal ya. Betul. Dan kita berharap kebetulan Pak Presiden kita ini kan dia concern dengan food ya. Ya. Kan gitu. Iya. Pertanian kan Ketahanan dengan pangan. pokoknya ketahanan pangan lah pokoknya. Saya pikir teknologi ini harus beliau tahu gitu ya. Di sounding ke beliau atau ke Menristek misalnya apa untuk dimanfaatkan. Karena nggak bisa kalau bermain-main dengan tanaman pangan ya segala macam itu nggak bisa nggak pakai teknologi pengiriman jauh salah satunya misalnya atau GIS gitu ya. Jadi itu ya kembali ke early warning system ya. Bisa nggak dijelaskan rancang bangun EWS yang Ibu Dr. Reni ingin sampaikan ini seperti apa sih kira-kira? Ya. Bagaimana sistem peringatan dini itu bisa bekerja terkait dengan bencana hidrometeorologi itu sendiri? Ya. Yes. Jadi kebetulan di tim kami, walaupun sekarang masih tim kecil ya Pak ya. Jadi kita itu ada kegiatan sebagai prototipenya itu di Ciliwung, Das Ciliwung dan Das Bekasi. Iya. Jadi sejak tahun 2022 lalu itu kita membangun sebenarnya mungkin early warning system tapi lingkup kecil lah gitu, bukan lingkup yang menyeluruh gitu karena artinya prototipe nanti ya, kan prototipe dikembangkan untuk replikasi tempat lain. Betul, kan bisa begitu. Betul. Jadi keunggulan EWS yang kita bikin itu kita memanfaatkan data radar cuaca untuk menghitung berapa sih sebenarnya kapasitas curah hujan yang masuk ke sungai, kemudian menggunakan tambahan model hidrologi. Itu model hidrologinya kita berbasis grid juga. Jadi kalau radar cuaca itu kan berbasisnya grid supaya coveragenya luas. Kalau model hidrologinya yang kita kembangkan itu juga berbasis grid. Jadi kita akan bisa melihat sampai sedetil di grid mana itu kapasitas sungainya berapa. Kemudian dia bisa menimbulkan genangan seberapa luas, seberapa dalam. Dan lokasi-lokasi mana sih yang akan terdampak ya. Betul. Jadi itu kita prototipenya kebetulan di Das Ciliwung dan Das Bekasi. Kenapa kita mengambil dua das tersebut? Pertama, kalau Das Ciliwung itu sekarang memang kita lihat sudah banyak parameter-parameter atau peralatan-peralatan yang dipasang, tidak hanya oleh sumber daya air DKI, tapi juga oleh BBWS CC. Itu mereka sudah memasang beberapa titik untuk tinggi muka air. Nah itu kita manfaatkan sebagai validator. Jadi karena kan kalau data curah hujan dari radar gitu ya, kemudian kita masukkan ke model hidrologi, otomatis kita perlu validasinya benar nggak sih, gitu kan Pak? Tinggi muka air yang dihasilkan dengan curah hujan sekian itu benar atau tidak? Nah itu validasinya menggunakan itu. Kebalikannya justru Pak di Bekasi
itu hampir tidak, kalau bisa dibilang ya, sangat sedikit data pengukur tinggi muka air. Oh, sedikit situ ya? Sangat sedikit. Jadi satu das itu mungkin hanya satu atau dua titik, itu pun oleh warga, maksudnya oleh komunitas. Jadi ya. bukan belum oleh instansi pemerintah gitu, misalnya BBWSCC dan lain sebagainya. Jadi selain menggunakan data radar, kemudian model hidrologi khusus untuk Bekasi, itu kita kerjasama dengan tim lain yang kebetulan mereka bisa membangun peralatan untuk mengukur tadi tinggi muka air, kemudian juga curah hujan di satu titik tertentu lah. Nah itu kita pasang di 3 lokasi di Das Bekasi, itu kita jadikan sebagai validator untuk EWS yang kita bangun. Jadi memang untuk kegiatan ini kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Jadi memang kita berusaha untuk menggandeng semua pihak gitu ya. Itu kenapa kita memasang di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Ya, saya pikir ini pekerjaan besar ya, tapi dimulai dengan prototipe kecil dulu, nanti ditingkatkan. Makanya saya bilang tadi, ini tuh harus tersonding ke kayak misalnya PUPR yang memang menangani infrastruktur kan. Betul. Karena kan terkait dengan itu kan, DAS, pengelolaan DAS dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, orang-orang itu namanya manusia itu sebenarnya nggak takut dengan hujan. Ya. Saya juga nggak pernah takut dengan hujan. Yang saya takut itu genangannya. Betul. Iya. Kalau kita bisa memetakan di puncak itu, di Bogor, di Hulu itu hujannya bagaimana, berapa jam, dalam berapa jam sampai di Jakarta, di mana aja genangan kita bisa petakan. Betul. Saya pikir itu membantu sekali kan, salah satunya ya, contoh ya. Karena saya nggak takut dengan air, yang kita takut itu genangan kan. Iya. Genangan, apalagi kalau yang tiba-tiba. Nah, mobil lewat nggak bisa ya. Makanya dengan adanya itu dipetakan pakai GPS, orang bisa lewat mana ini kira-kira yang tidak ada genangan kan, maksudnya di aplikasi kan. Itu sebenarnya kan itu yang paling penting kan sebenarnya untuk masyarakat ya. Iya. Kalau airnya sendiri sih nggak ada masalah, itu kan bisa untuk pengairan, untuk apa ya? Iya. Bagaimana irigasi diperbaiki saluran air oleh Pemda gitu kan. Betul. Kalau nggak ada air juga kita susah kan, Iya, Pak? itu kan untuk di bawah tanah kan, untuk persiapan itu kan. Nggak masalah kalau hujan. Orang takut itu tadi genangannya itu. Nah, dengan adanya teknologi EWS ini saya pikir itu loh. Dan kira-kira bisa nggak dijelaskan sama Ibu Dr. Eni ini permasalahan yang krusial apa sih sebenarnya dalam melaksanakan ini? Apakah tidak ada permasalahan atau memang ada permasalahan gitu yang perlu memang didengar oleh para pengambil kebijakan ya? Karena ini tidak bisa. Kalau Ibu Reni ini kan dengan tim kan membuat sistem ya. Betul. Sedangkan yang melaksanakan ini kan pemerintah daerah. Banyak kan yang melaksanakan ini. Iya. Nah itu kira-kira permasalahannya apa kira-kira? Kalau ada produk-produk inovasi begini nih, apa sulit untuk diimplementasikan gitu? Iya. Ya gimana kira-kira? Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang permasalahannya itu lebih ke birokrasi ya Pak. Nah, jadi kadang kan gini, ego institusi itu ada gitu. Jadi misalnya sebagai contoh kita sudah berusaha untuk memberikan peralatan, kemudian model EWS ini bisa dipakai loh. Ini bisa digunakan, bisa dicoba digunakan paling tidak untuk membantu masyarakat. Tapi kadang-kadang secara birokrasi itu agak susah diterima oleh institusi pengguna. Karena mereka terikat misalnya udah punya rencana sendiri. Pengadaan tidak boleh sembarangan di tengah jalan gitu kan. Jadi pengadaan tidak bisa sembarangan, kemudian mereka sudah punya rencana sendiri. Lalu juga secara birokrasinya itu
mungkin per wilayah agak berbeda-beda. Jadi misalnya kalau Das Bekasi itu kan ada Bogor, ada Bekasi, ada juga Jakarta dalam satu ego area. sektoral ya semua pokoknya ego lah. Betul. Jadi menggabungkan tiga pemerintah daerah ini juga agak susah juga gitu. Jadi kadang yang Bogor, itu kan masih masuk wilayahnya Bekasi. Jadi harusnya Bekasi lah yang in charge misalnya gitu. Iya. Kemudian juga sama, yang Jakarta juga sama. Jadi lebih ke arah situ sih Pak sebenarnya tantangan terbesarnya. Permasalahan itu sebenarnya birokrasi ya. Betul. Saya pikir birokrasi itu bisa diperkecil itu kalau langsung lebih di atasnya lagi yang pusat langsung menginstruksikan gitu kan. Makanya saya bilang tadi apa yang dikerjakan Ibu Dr. Reni ini memang untuk skala nasional. Maksudnya itu pemerintah ya harus menginstruksikan gitu loh. Tidak lagi Ibu Reni datang-datang ke Pemda gini-gini. Padahal ini kan ada produk ya. Iya. Tinggal dipakai kok. Kenapa sulit gitu kan? Mau kalau dari pusat dari atas itu menginstruksikan bahwa ini seluruh menggunakan gitu ya. Iya. Jadi para periset ini kan punya kebanggaan juga ya. Punya kebanggaan, produk saya ini dipakai gitu ya. Betul. Artinya tidak sia-sia gitu. Kalau menurut saya mungkin problem ini gampang sekali mengatasinya sebenarnya. Jadi di awal pelaksanaan kegiatan ini mungkin perlu langsung kerjasama. Jadi hulu hilir kan istilahnya itu. Betul. Jadi mulai kan ada kan istilahnya itu kan mungkin tahu ya. RDIO. Iya. Research, Development, Engineering, Operasional. Sebelum operasional ada pra-operasional. Jadi sesuatu riset atau development itu kalau mau dimulai harus sudah mengikutkan user dari awal. User ini juga punya tanggung jawab kalau perlu menyiapkan anggaran. Kan gitu kan? Mungkin cash daerahnya bisa dipakai sudah menyiapkan anggaran sehingga kalau sudah R&D dilalui, sudah mulai engineering ya, masa-masa engineering, kemudian pra-operasional, mereka sudah tahu gitu loh. Jadi ini bisa dimasukkan di dalam program. Programnya mereka di Pemda atau di pusat, terserah aja. BBS, Jadi yang sulit itu kalau sudah jadi, dia tidak ikut dari awal. Bingung kan? Nah, strateginya menurut saya ini masukan dari saya ya. Dari awal sudah diikutkan. Syukur-syukur para user itu bisa mengeluarkan anggaran juga untuk membantu segera sampai pra-operasional kan? Kan gitu. Saya pikir itu jalan keluar ya dari permasalahan tadi yang disebutkan. Tapi permasalahan tetap juga ada, tapi memang ini harus diambil alih oleh pusat untuk menginstruksikan ya. Dan saya pikir kabinet baru ini dalam Pak Presiden Prabowo ya, kan ada banyak kementerian itu yang menangani ini, yang terkait infrastruktur apa. Dan saya pikir dan lain-lain. Kalau anggaran mah nggak ada masalah itu, menurut saya ya. Kalau mau bikin skala nasional, nggak usah takut lah, tidak ada anggaran. Yang penting idenya itu orangnya ada yang mau buat, dan para inventor itu ada gitu kan. Betul. Tinggal biaya kan tinggal gampang gitu sebenarnya kalau menurut saya. Karena ini kan untuk tujuan nasional kan. Untuk memperingatan dini untuk bencana hidrometeorologi kan seperti itu. Nah, itu kan dalam negeri tadi kita sudah clear ya bahwa memang perlu langsung kolaborasi Pak. Di awal kegiatan memang harus ikut. Betul. Karena kita sadari juga birokrasi itu susah kalau di tengah jalan memang. Orang takut salah, kena masalah gitu ya. Jadi saya pikir itu aja dari awal sudah diikutkan. Jadi Pemda itu sudah masukkan di kegiatannya gitu. Nggak apa-apa. Ada kegiatan ini dengan BRIN, dengan apa gitu ya. Anggaran berapa gitu kan nggak bisa kok sinergi anggaran kok. Kan begitu. Nah, kalau kita lihat kita kan dalam negeri, kita kan mesti melihat karena hidrometeorologi kan global ya. Tidak bisa Indonesia sendiri. Hanya sendiri. Kalau kita lihat pengaruh lingkungan strategis mulai dari global sampai ke nasional, bisa nggak ada contoh negara lain yang Ibu Dr. ini tahu yang sudah menerapkan pola ini, sudah melaksanakan ini dengan baik, dengan presisi, dan memang masyarakatnya memang enjoy gitu loh dengan adanya ini gitu. Jadi informasi tentang cuaca, tentang ekstrim apa itu mereka dapatkan seketika gitu. Memang kebutuhan sehari-hari mereka di negara itu. Betul. Ada nggak contoh bisa disampaikan secara singkat gitu? Ya, ada Pak. Jadi kalau misalnya kita melihat ke negara tetangga kita aja lah ya. Ya kalau kita tidak usah ngomong Jepang lah. Kalau Jepang mah udah canggih pokoknya. Udah super gitu. Mungkin kalau misalnya bisa dilihat Filipina. Filipina itu sekarang sudah makin berkembang untuk teknologi EWS-nya. Karena secara lokasi, secara geografis dia memang ya hampir-hampir mirip lah dengan kondisi kita. Filipina ya? Filipina Pak, ada kejadian banjir juga sering, kemudian juga cuaca ekstrimnya juga hampir-hampir mirip dengan kondisi kita. Nah itu mereka membangun bahkan sampai level lokal. Jadi melibatkan local government sudah itu tadi. Sudah makin kecil ya. Betul.
Iya. Jadi tidak hanya seluruh, maksudnya secara nasional gitu ya, secara nasional Filipina udah pasti ada melalui pagasanya mereka, melalui BMKG-nya mereka, tapi local government itu mereka sekarang ini sedang ditingkatkan ke level local government. Jadi Pemda-Pemda untuk sekarang itu lokasi-lokasi yang memang sering terdampak baik banjir ataupun kalau ini lebih seringnya banjir. Jadi terdampak banjir itu local government-nya bekerja sama dengan institusi luar untuk membangun si sistem EWS-nya ini. Tapi paling tidak kita bisa melihat itu di negara tetangga itu kan paling maksudnya dekat lah ya dengan Indonesia. Itu sudah mulai dikembangkan sampai ke situ. Kondisi Indonesia kan sama ya Pak. Lokal kita itu tinggi juga pengaruhnya. Memang kalau secara global, regional ya El Nino, La Nina, kemudian MGO dan lain sebagainya itu kan mendorong. Tapi kondisi lokal itu tidak bisa maksudnya tidak bisa dihapuskan lah. Misalnya tadi topografi, kayak kita Bogor, hujan sering ada di Bogor, Jakarta yang kena banjir gitu kan. Itu kan lokalnya. Atau di sini hujan, di 500 meter ke depan itu nggak hujan sama sekali misalnya gitu. Jadi memang mungkin ke depannya perlu kita kembangkan juga versi lokalnya itu. Kalau BMKG sekarang kan versi provinsi udah ada paling tidak. Mungkin akan perlu nantinya lebih detail lagi, lebih turun lagi. Jadi misalnya untuk versi kabupaten atau mungkin ya kita tidak melihat inilah ya, maksudnya kabupaten atau mungkin malah bisa ke lokal kecamatan gitu. Nah itu perlu mungkin selanjutnya lebih dikembangkan lagi sih. Saya pikir apa yang disampaikan Bu Dokter ini benar sekali. Saya kebetulan BMKG cukup paham ya. Sebenarnya sudah ke arah situ. Jadi kita ada istilahnya itu apa ya? Kan kadang-kala kan kalau dikeluarkan peringatan di cuaca itu kan. Di sini cuaca cerah ini nih. Tiba-tiba satu daerah itu kita datang ke sana itu cerah, tapi itu hujan. Nah itu kan lokal sebenarnya kan. Betul. Makanya kita ada amandemen namanya. Amandemen itu semua UPT-UPT yang ada di daerah MKG itu dia berhak untuk istilahnya validasi. Kalau secara nasional kita keluarkan itu di situ cerah ternyata hujan, dia langsung amandemen mengeluarkan di situ karena kan banyak, kita kan seluruh Indonesia ada hampir 200 stasiun. Hampir 200 lah ya. Sama dengan Filipina itu sebenarnya sudah jalan dan dikembangkan terus ya. Sampai ke kecamatan, mulai dari model prediksi segala macam, dan kerjasama dengan BRIN juga, teman-teman BRIN kan. Semua itu dari, kalau untuk institusi operasional ya kita memang BMKG pasti, karena itu kan Undang-Undang 31 tahun 2009. MKG itu adalah BMKG. Betul. Nah, operasional bukan riset di situ. Operasional. Ya makanya kalau ada riset yang betul-betul inovasi yang bisa untuk sudah dioperasional, sudah diuji coba segala macam, saya pikir perlu berkoordinasi dengan BMKG untuk dipakai gitu loh. Kan produk anak bangsa kan. Dari awal sudah ada koordinasi gitu. Saya pikir tentu ada pertanyaan, koordinasi kan susah. Ya memang susah memang. Kalau kita sama-sama ego kan. Iya betul. Nah, bagi saya BMKG sebenarnya terbuka, tinggal datang ke sana, bilang ke kepala BMKG, ada deputinya segala macam kan, ada semua itu. Bisa itu kok, nggak ada masalah. Kita lebih senang memakai produk dalam negeri daripada dari luar. Kita sudah mulai kemandirian bangsa ya. Misalnya sistem prosesi merah putih di geofisika ya. Kita sudah bangun itu semua, kita sudah ini. Artinya kita ingin itu mandiri gitu, seperti itu. Jadi teman-teman di BRIN yang jago-jagoan begitu, saya kira harus menggandeng sama-sama BMKG dari awal. Jadi jangan ya kita kan institusi negara ya. Tidak bisa jalan sendiri kan. Untuk apa jalan sendiri? Anggaran juga ada BMKG, yang juga ada, kan sama-sama aja gitu. Kalau sudah jadi itu, ya itu bukan miliknya BMKG, bukan miliknya ini, tapi miliknya Indonesia. Betul. Kan pakai anggaran negara kan. Jadi kalau memang luar biasa hebatnya itu kita pakai. Sama dengan dari negara lain ya, dia kan bikin sendiri kan, dia juga bangga ya. Betul. Dan kita sudah banyak di sana. Nah kalau kita lihat tadi itu ya yang Filipina ya, sebenarnya Indonesia tidak kalah-kalah amat gitu. Kalau yang ada sekarang, tinggal mungkin koordinasi, sinergi, dan saling saling berinteraksi antara ahli-ahli itu dengan yang di operasional. Karena orang operasional itu dia tidak mau bermain-main dengan kalau masih dalam tataran riset. Karena di BMKG itu operasional, kalau masih riset bahaya kan. Nanti ada apa-apa, wah kayak gempa misalnya main-main, wah nggak bisa kan. Betul. Jadi itu harus betul-betul proven di situ. Jadi saya pikir banyakkan
ngopi-ngopi. Ya, Iya betul. kan, antar peneliti, antar apa, kan gitu. Kolaborasi, Pimpinannya ya. juga sudah saling ini, tapi di bawahnya kan kurang Iya. dekat, kan susah itu kan. Iya, betul. Misalnya mau minta begini harus pakai surat. Aduh, itu kan zaman dulu. Pakai WA aja cukup kok. Ya kan? Iya. Kan gitu. Saling mengunjungi apa, lihat di sana operasional di BMKG apa sih? Yang Saling- masukannya apa gitu ya. Saling diskusi ya, Pak. Jadi daripada kita saling, wah itu sana tidak terbuka, ini nggak perlu. Kita Iya. berinteraksi aja. Karena sama-sama institusi negara kan, tidak usah kita bilang ini kok tertutup orangnya, datanya susah. Enggak. Kalau kita ada riset bersama, data BMKG itu bisa dipakai. Iya. Tapi iya. kalau data pakai sembarangan bahaya. Betul. Karena banyak salah gunakan. Negara lain juga dikunci datanya kan sebagian gitu, data-data gempa misalnya. Bukan tidak mau dikasih, tapi kalau ada MOU, ada apa perjanjian kerjasama Perjanjian, misalnya PKS bisa dipakai kok, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk bebas-bebas kita juga hati-hati, jangan sampai ada orang yang menggunakan salah. Salah. Kacau Informasinya semua. nanti yang keluar salah. Kacau gitu ya. semuanya, BMKG yang bawa blur. Kan begitu ceritanya kan. Jadi saya berani jamin bahwa institusi BMKG operasional, dia tidak akan mungkin tidak mau kerjasama karena dia juga butuh modernisasi. Apalagi alat-alat banyak, kemudian ini kan. Betul. Dan cuaca ekstrim ya. Nggak bisa lagi tidak ada info BMKG, apa yang mau dikembangkan, kasih aja masukan gitu. Apa yang kurang misalnya ya. Iya. Kan memang ya namanya juga kadang-kala kalau kita yang bikin sendiri kembangkan, kalau yang kurang kita kadang-kala lupa ya. Iya. Seolah-olah sudah hebat, orang lain yang menilai. Kadang kan suka gitu. kelewat gitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk kondisi tadi kan sudah kondisinya sekarang, masa depan itu apa sih yang diharapkan Ibu Dr. Rain ini terkait dengan early warning system ini yang ya kalau dibangun ini? Seperti apa sih cita-citanya gitu, angan-angannya gitu untuk bisa digunakan untuk negara kita ini gitu loh. Baik. Iya, jadi ya namanya cita-cita ya Pak. Pengennya tuh sebenarnya dari kita kan semuanya berkutat dari sejak dulu misalnya zaman BPPT gitu ya. Kita kan berkutatnya di riset pengkajian gitu. Tapi untuk ke operasional itu memang jalannya kadang-kadang suka berliku gitu. Sebelum operasional ada Ada pre dulu betul. ya. Jadi inginnya kita selain itu kalau dulu kontinuitas itu agak susah. Jadi misalnya tahun pertama, tahun kedua kita sudah melakukan kegiatan, tapi tiba-tiba tahun ketiga berubah kegiatannya. Nah itu harus dikawal memang. Betul. Iya. Nah, inginnya tuh secara kontinu. Jadi misalnya kita punya program, biasanya kan kita bikin roadmap ya Pak. Misalnya tahun pertama, kedua, ketiga. Suka dilanggar ya. Iya betul. Tahun Biasa pertama bisa dilakukan, tahun kedua bisa dilakukan, tahun ketiga berubah dan berubahnya bisa 180 derajat. Nah inginnya yaitu ada top down gitu ya, atau ada yang mengawal dari atas bahwa ini tuh ada program nasional, mari kita keroyok bareng-bareng gitu ya. Tidak hanya misalnya hanya BRIN saja atau hanya BMKG saja gitu. Tapi kalau misalnya masalah cuaca atau iklim itu kan, atau hidromet lah, itu kan masalah bersama. Iya. Semua institusi sebenarnya bisa sama-sama saling berkolaborasi lah ya. Ada BNPB di situ, ada mungkin Dinas Sumber Daya Air, Kementerian Pertanian. Kementerian kan semua Pertanian. berkepentingan kan. Betul. Jadi dengan saya sebenarnya senang dengan arahan Pak Presiden Prabowo yang baru ini, bahwa misalnya nanti akan ada satu lagi program nasional mendukung ketahanan pangan. Contohnya, ini. semuanya mensupport ke situ. Jadi misalnya dari BRIN kita mensupport risetnya. Kemudian nanti dari Kementerian Pertanian, karena mereka memang sudah pelaku di lapangannya, mereka mensupport dari sisi kondisi di lapangan itu seperti ini. Kita butuhnya apa aja. Kemudian dari BMKG, oh iya masa tanamnya ini kita sudah menghitung, harusnya menanamnya di sini dan lain sebagainya. Jadi program yang bisa berkelanjutan, tapi juga yang bisa disupport oleh semua pihak, tidak hanya berhenti di riset saja atau tidak hanya langsung di operasional saja gitu. Itu sih mimpinya Itu Pak. yang dimimpikan. Cita-citanya. Sebenarnya kalau itu dimimpikan, kabinet Pak Prabowo ini kan sudah ada kementeriannya kan. Betul. Kan gitu. Saya pikir ini kementerian yang baru pun harus memang dapatkan masukan dari kita. Karena mereka juga belum tentu paham kan. Betul. Iya kan, terkait dengan teknologi pangan segala macam gitu kan. Kan begitu. Yang saya tahu BPT itu 20 tahun yang lalu ya, saya waktu di BPT waktu itu, kita kan banyak bermain dengan pertanian kan. Banyak. Pertanian, kelautan kan, dan perikanan. Ya. Makanya kita punya banyak produk kan. Betul. Sikbesikan, Hypersresolve. Apalagi yang dulu itu yang almarhum itu Pak Bekti dulu Sari Project. Ada satu lagi tuh yang Airborne.
Bukan yang survei-survei itu apa namanya? Menteri tanya apa itu? Oh, KSA. KSA kan untuk di atas kan, Betul. untuk nanti untuk yang lebih luas kan itu pakai apa hyperresolve karena satelit ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya ya, Sudah banyak produk-produk teknologi inovasi yang kita dihasilkan oleh BPT itu tinggal buka lemari aja, tinggal dipakai aja. Kita dipakai lagi. Kalaupun mau diupdate, paling adjusting sedikit. Itu sudah lengkap semua itu antara kelautan, perikanan dan pertanian. Betul, betul. Jadi ketahanan pangan dan apa namanya itu kekeringan dengan yang laut ya, nelayan itu untuk fishing ground, sick base kan sudah ada. Itu kan lengkap sekali dibikin itu sampai analisa ekonominya. Betul. Nelayan pergi bawa berapa, pulang bawa berapa, ada semua di situ. Iya. Dan itu sudah riset bertahun-tahun ya Pak pada dan waktu orang itu. yang melakukan itu masih hidup, masih ada kan, awal sang kan itu salah satunya. Ya lain juga semua lah, ini dan semuanya gitu kan. Ya saya juga tahu gitu kan, karena waktu itu saya masih di BPT dulu. Jadi saya pikir produk-produk itu sudah ada, tinggal kita sebenarnya mungkin sekarang dimainkan lagi dimainkan. Artinya dimanfaatkan. 20 tahun yang lalu loh kita sudah main gitu. Betul. Kalau sekarang orang ngomong begitu kita sudah lama tahu gitu kan. Nah, Dokter Reni bikin sekarang early warning systemnya itu kan visualisasi ya untuk memberikan alarm peringatan dini kan. Tapi ini kompornya ini mesinnya sudah jadi. Sudah jadi. Sebenarnya itu mau dari sisi NRA, akunting, ada juga kan? Iya, untuk menghitung rugi-rugi pengaruh kerusakan lingkungan segala macam gitu kan. Nah, itu tadi itu. Jadi sebenarnya barangnya sudah ada, tinggal kita buka laci. Walaupun BPT sekarang sudah dilebur ke dalam BRIN, tapi itu barang masih ada, nggak hilang. Iya. Masih ada. Dan mungkin sekarang justru jadi tugasnya BRIN gitu ya Pak untuk lebih artinya apa, dengan adanya produk inovasi itu orang-orang BRIN itu tidak usah dari nol. Betul. Langsung sekarang tidak lanjut ya, kerjasama dengan user gitu. Jangan lagi ada misalnya Kementerian Kelautan bikin lagi fishing ground, nggak perlu. Sudah ada kok. Yang ngapain lagi bikin berulang-ulang gitu loh. Kan tidak perlu gitu loh. Betul. Jangan sampai bilang ini karena bukan saya yang bikin gitu. Bukan, itu dibikin ini pakai uang negara. Untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan negara. Yang punya negara, bukan lagi perorangan gitu. Jadi nggak usah takut gitu ya. Iya. Jadi saya pikir itu jadi mungkin tugasnya Ibu Dr. Reni dengan teman-teman ya. Bagaimana mensosialisasikan produk yang sudah ada. Coba kembali dikoordinasi dengan pakar-pakar itu tadi. Masih ada orangnya kok. Iya, betul. Bahkan pakar yang dulu itu bikin lagi yang baru mengenai gambut. Ya kan? Iya. Kan banyak yang dibikin itu kan, gambut segala macam. Orangnya jago-jago kok. Banyak ditambahkan lah ya. Jago-jago orangnya. Saya tidak pernah meragukan itu ya. Nah, kembali peran universitas dengan kementerian lembaga kira-kira menurut Ibu Reni bagaimana kira-kira ini? Kan ada universitas ini yang sibuk-sibuk tentang UKT doang gitu. Saya nggak tahu kalau begini-begini terus nanti hanya mati gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Bagaimana dia bersinergi dengan kementerian lembaga gitu? Iya. Kira-kira menurut ini SDM yang dihasilkan di perguruan tinggi atau lab-lab di sana itu mumpuni nggak kira-kira untuk melaksanakan ini? Gimana kira-kira? Jadi sebenarnya universitas itu berperan penting untuk SDM itu tadi ya Pak. Yeah. SDM kita itu sudah bagus-bagus, universitas kita bagus-bagus, kemudian bisa mencetak SDM yang bagus-bagus juga. Jadi istilahnya sekarang tinggal kita manfaatkan lah, kita pergunakan kolaborasinya. Jadi antara universitas bisa fokus dan bisa meningkatkan juga peran sertanya dalam sisi riset gitu ya. Nanti lembaga-lembaga seperti BRIN atau misalnya mungkin nanti ada lembaga riset lainnya itu bisa langsung ke kajiannya. Jadi tidak harus riset yang dari hulu lagi. Tapi kita sudah yang tadi pre-development. Jadi antara riset kemudian ke pre-development itu ada di BRIN gitu. Iya, BRIN. Betul. Kemudian nanti ke usernya itu dengan KL itu tadi, KL user mau kementerian, kemudian kelautan perikanan dan lain sebagainya itu memang harusnya sudah jadi dari hulu ke hilir gitu. Jadi peran serta mereka menurut saya sih sangat penting ya sebagai hulunya riset. Kemudian kalau KL itu sebagai hilirnya riset gitu. Kan ada program hilirisasi kan? Betul. Nah, jangan sampai cuma slogan gitu. Jangan sampai hanya berhenti di poster dan flyer. Jadi apa yang disampaikan Ibu Dr. Reni ini sebenarnya negara kita ini akan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu,
Nama budaya saling kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Betul. Permasalahan cuaca, musim hujan atau kekeringan ya, itu sebenarnya harusnya solusinya sudah jadi, sudah ada. Tapi kenapa setiap tahun masalah? Saya perhatikan itu trennya begitu, sedikit-sedikit kaget-kagetan orang banyak sekarang. Padahal itu sebenarnya kalau mau jujur ya, 15 tahun yang lalu itu sebenarnya produk-produk inovasinya sudah banyak kita buat gitu kan. Saya nggak tahu keinginan untuk menggunakan produk karya anak bangsa atau bagaimana. Itu juga tergantung ego sektoral ya. Makanya saya bilang tadi memang harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Betul. Kabinet Presiden Prabowo Subianto ini yang memang concern dengan ketahanan pangan ya. Betul. Saya pikir tidak ada jalan lain, harus mengaktifkan kembali pakar-pakar yang dulu ada di BPT, di mana yang kementerian lainnya, dan produk-produk yang sudah ada itu jangan lain dari nol. Betul. Sudah ada semua, tinggal di-upgrade, di-update. Tidak usah bikin dari nol. Dan semua institusi user ya yang dihilir itu harus ikut langsung main sama-sama. Betul. Jadi tidak ada istilahnya dia menunggu gitu loh. Iya. Jadi menunggu. Jadi bayangan saya itu orang seperti di operasional itu dia harusnya selalu bertemu. Bertemu ya, bertemu atau koordinasi atau apalah gitu ya, mengenai kebutuhan-kebutuhan dia apa. Iya. Dan ini yang para periset ini atau para pengembang ini dia tinggal tahu menyiapkannya. Masalahnya apa ini. Kalau ini sudah ada ini, tinggal ini kita adjusting sedikit karena mau butuhnya ini nih. Tinggal dirubah sedikit aja kok. Betul. Nggak usah bikin dari nol. Iya. Kecuali kalau yang baru kayak gambut itu kan baru misalnya yang saya dengar itu ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi seperti itu. Orangnya jago-jago, banyak sekali jago-jago. Dan kalau tidak dikoordinasi seperti itu memang berat memang. Agak susah kalau jadi memang kita dari bawah tuh ininya agak susah gitu Pak. Bisa memang. Jadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa dia akan tancap gas. Betul. Gaspol namanya. Gaspol. Siapa itu yang suka bilang gitu ya, gaspol ya. Dia gaspol. Nah, bagi saya, menurut saya ya, Dr. Reni ini kan salah satu inventor ya misalnya gitu kan dengan tim. Harus punya keberanian. Punya keberanian mendatangi institusi kementerian lembaga yang user itu. Kalau perlu mendatangi, berkoordinasi apa sih masalah yang ada di sana. Nah, masalah itulah yang dilakukan R&D kalau memang perlu. Kalau tidak yang ada di adjusting. Jadi cari masalah itu di kementerian lembaga yang operasional. Itu masalahnya di situ. Risetnya atau pengembangannya di BRIN atau Ristek ya. Seperti itu. Karena kalau orang yang banyak yang bingung gitu di perguruan tinggi cari masalah ini nggak perlu. Saya mengirim orang sekolah dulu ke UI kemana, BMKG ya, anak staf BMKG. Saya sudah patok dari awal bahwa para pembimbing cari masalahnya jangan di UI, cari masalah di BMKG, solusinya di UI. Betul. Atau ITB. Masalahnya banyak. Bagaimana sistem peningkatan dini, bagaimana ini itu kan masalah. Nah, itulah yang dibuat oleh para staf BMKG yang ambil doktor misalnya atau itu. Jadi itu langsung dipakai kan bisa, diuji-uji dulu baru pakai gitu loh. Jadi cari masalah jangan di kampus. Di institusi terkait yang operasional. Masalahnya di situ. Nah, kalau itu disepakati berarti tim BRIN universitas harus keliling. Harus jadi ya kopi-kopi lah datang gedor pintu gitu, datang mau ketemu deputi klimatologi, ketemu ini tinggal itu aja kok, gak ada masalah. Saya kira dengan begitu bisa jalan itu. Mereka juga punya anggaran kan, di kedeputian di institusi terkait punya anggaran juga
sudah berbagi aja. Iya, Bikin iya. programnya ini tuh pengembangan ini. Dalam waktu 1-2 tahun jadi pakai. Wah, saya kira itu luar biasa sekali tuh ya Iya, Ibu Dokter ini ya. Betul, kalau Jadi itu yang diharapkan ya kira-kira Iya. seperti itu. Tidak ada lagi ego sektoral. karena memang riset itu mendukung operasional harusnya kan. Iya. Jadi jangan juga kita kalau baru tataran riset sudah di publik keluar, nggak boleh. Iya, betul. Jadi yang punya otoritas single voice authority adalah hanya BMKG sesuai Undang-Undang 31 tahun 2009. Bukan maunya BMKG, maunya undang-undang. Kenapa ada single authority yang mengeluarkan ke publik? Kalau banyak yang keluarkan, bingung publik. Betul. Apalagi hasilnya beda-beda. saya tidak bilang peneliti ini nggak boleh, tapi ke publik ntar dulu. Iya, iya. BMKG yang punya otoritas. Bahaya soalnya. Kalau ada risetnya yang canggih, datang ke BMKG diskusi gitu loh. Tidak ada masalah gitu. Karena kalau orang kan semangatnya itu dikeluarkan tanpa wartawan. Akhirnya orang gempar semua kan. Nah itu yang kita kadang-kala agak takut gitu. Agak Seperti takut. itu karena bencana ya. Betul. Ya mungkin seperti itu. Jadi Ibu Reni itu kira-kira ada nggak bayangan kira-kira yang diinginkan itu? Kalau saya lihat dulu, saya juga pernah di Jepang ya. Ibu Reni kan pernah Jepang juga. Betul. Sering. Itu di sana itu kan namanya ramalan cuaca itu kan hampir setiap setengah jam keluar kan. Betul. Di TV. Betul. Kalau kita tengah malam baru keluar. Iya. Saya pernah amati itu jam 12 malam baru keluar. Orang sudah tidur semua. Nah, kalau di sana mereka tuh setiap setengah jam atau sekarang mungkin setiap 15 menit kali. Iya, iya. Dan kita itu sangat mengandalkan ramalan cuaca itu di TV itu. Misalnya ramalan cuaca keluar ada matahari, ada awan, kemudian ada cucian. Kalau cucian berarti orang bisa mencuci kan? Iya. Ada hujan. Ada hujan. Dan itu akurat sekali. Betul. Akurat sekali. Tidak ada orang Jepang yang misalnya kalau di ramalan itu ada hujan, Dia nggak bawa tidak bawa payung. Pasti bawa payung. Betul. Orang Indonesia tidak bawa payung karena berani. Akhirnya apa? Dia tidak bisa keluar dari stasiun. Hanya terlambat masuk kuliah. Karena nggak bawa payung. Iya. Kalau orang Jepang nggak bawa payung. Orang Jepang mungkin nggak biasa bawa payung kan. Hanya ya orang Jepang kan biasa kan, cowok cewek kan bawa payung. Betul, gitu ya. betul. Kita mungkin gengsi kali ya. Akhirnya kehujanan nggak bisa ke kampus. Nah, kalau saya kondisi seperti itu kira-kira bisa nggak kita terapkan di Indonesia gitu, bahwa ramalan cuaca yang ada di TV itu setiap 15 menit dan memang itu jadi acuan bagi kita untuk kegiatan kita gitu loh. Nah itu kan belum sekarang kan, seolah-olah tidak penting itu. Iya. Karena jam 12 malam di TV itu keluar. Iya. Saya pernah lihat itu. Betul, betul. Ya gimana kira-kira menurut Beri? Apa yang harus dilakukan kira-kira media TV segala macam? Jadi sebenarnya bisa Pak, maksudnya secara teknologi BMKG itu kan sekarang sudah semakin ini ya, sudah semakin updated sebenarnya. Kalau saya lihat juga ramalan-ramalan walaupun sekarang masih levelnya tadi provinsi gitu ya, atau kota-kota besar, tapi kalau saya lihat dari hari ke hari itu sekarang sudah jauh dibandingkan zaman mungkin 5 tahun yang lalu. Kita kan lah bisa ya. sebelum berapa jam, berapa hari kan bisa kan, ke depan berapa hari bisa itu semua. Secara akurasinya itu sudah semakin bagus. Mungkin ya itu tadi dari segi penayangannya mungkin sekarang yang kalau sekarang itu kita mengecek kondisi cuaca itu kan harus buka website BMKG gitu ya Pak. Kalau dari TV mungkin tadi itu hanya paling sekali atau 2 kali pas waktu berita gitu muncul tuh perakiraan cuaca hari ini gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa lebih diintenskan seperti betul, Jepang gitu ya. Dan jangan hanya membuka website BMKG maksud betul. saya. Kadang-kadang kan kita juga mungkin kalau sekarang kan ada Twitter ya, kita bisa lihat informasinya kalau kita follow gitu-gitu. Tapi kan tidak semua masyarakat mungkin semelek teknologi itu gitu. Maksudnya tidak semuanya punya medsos. Tapi kalau TV itu kan hampir sekarang semua rumah punya gitu. Jadi mungkin ya informasi itulah yang lebih sering ditampilkan. Jadi mungkin apa sih kalau kalau running di TV text. Running text Yeah. itu misalnya 1 jam sekali dan lain sebagainya itu bisa ditampilkan. Kemudian juga pagi-pagi biasanya sebelum orang berangkat, kalau Jepang kan gitu ya Pak, keluar, berita ya. pagi-pagi itu pasti selalu ada hari ini perakiraannya akan seperti apa gitu. Nah kalau kita tuh pagi-pagi jarang. Saya ngelihatnya kalau pagi-pagi itu banyak kan gosip yang muncul di TV. Jadi mungkin itu juga lalu juga kalau dari pihak BMKG sendiri ya tadi kalau bisa lebih ke arah lokalnya diperbanyak itu gitu. dikembangkan sekarang terus. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya itu bisa, saya kira sih kalau dari akurasi saya lihat beberapa tahun terakhir ini sudah jauh lebih bagus sih.
apa namanya, misalnya dibilang Jakarta sekarang kan Jakarta Pusat, Jakarta Timur gitu ya. Jakarta Pusat hari ini kemungkinan berawan di siang hari gitu. Nah itu sudah mulai akurasinya naik sih Pak. Sebenarnya Itu apa yang aja disampaikan sih. Bu Reni ini banyak yang sebenarnya sudah diupdate, terutama BMKG ya. Kita punya namanya sudah lama sih sebenarnya info BMKG itu bisa diakses melalui Iya, Android Twitter ya. dan lain-lain. Bukan Aplikasi. info BMKG itu bisa diambil secara gratis dari Play Store. Ini juga sekalian pengumuman untuk para pemirsa ya. Info BMKG itu adalah suatu aplikasi yang sudah dibuat BMKG lama dan dikembangkan terus. Betul. Sekarang berbasis crowdsourcing dan bisa orang yang buta pun bisa gitu ya, ada getarnya dan itu informasi MKG di situ. Jadi cuaca, iklim dan gempa. Itu namanya info BMKG, bisa di-download di Play Store ya, gratis ya. Betul. Tolong install di HP karena orang kan hampir semua punya HP ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada info di situ terkait dengan gempa yang kira-kira ada potensi tsunami, ya segera evakuasi. Nggak usah nunggu petugas gitu. Kan ada kan tahu itu di situ kan notifikasinya ada. Yeah. Jadi itu info BMKG sudah ada. Bukan cuma nggak perlu website selalu diakses, nggak perlu. Yeah. Info BMKG aja cukup gitu. Kita sudah bikin itu dan itu sudah banyak dipakai oleh para gubernur, bupati yang saya kunjungi ya, dan bahkan kita kasih ya. Dan kalau BPBD, seluruh BPD seluruh Indonesia sudah dilengkapi alat-alat untuk atau mendapatkan informasi dari BMKG seketika. Betul. Real time ya. Iya. Jadi kalau ada gempa yang terjadi langsung masuk ke BPBD untuk mengambil tindakan apa harus membunyikan sirine atau tidak kalau harus evakuasi gitu. Karena yang punya masyarakat itu adalah Pemda. BMKG tidak punya masyarakat gitu. Kita hanya tugas di hulu. Hilirnya itu adalah pemerintah daerah, BPBD, dan itu mereka sudah dilengkapi semua. Betul. Jadi sistem-sistem itu. Jadi makanya sama saya bilang tadi tuh BMKG mungkin fokus pengembangan akurasi misalnya ya, yang tadi itu lokal, itu sudah jalan juga gitu seperti itu ya. Tapi meskipun begitu, tapi UPT di seluruh Indonesia sudah siap gitu, ada hampir 200 ya, sudah siap untuk berkoordinasi dengan para Pemda ya. Jadi saya kira itu, jadi kalau yang inovasi-inovasi itu penting sekali ya, dan itu tadi saya bilang tadi itu. Apa yang kita inginkan? Kalau untuk diseminasi sebenarnya bukan tanggung jawab BMKG sebenarnya, tapi kita hanya bantu ya. Kayak info BMKG itu. Kita juga sudah punya kerjasama dengan Badan Penyiaran. Itu kalau ada gempa yang potensi tsunami, itu seketika harus ada breaking news. Betul. Kalau enggak itu di bredel dia, ditutup sama KPI. Iya. Jadi bukan BMKG yang kuasa di situ, tapi sudah ada kerjasama semua bahwa harus ada breaking news. Iya. Nah, untuk ramalan cuaca itu kan seperti di Jepang itu, nah itu mesti dipus lagi tuh bagian Komisi Penyiaran bahwa itu untuk publik kan. Iya. Apalagi kalau cuaca ekstrim Pak. Bukan tugasnya BMKG itu, tapi memang Komisi Penyiaran Indonesia itu tugas negara untuk menginstruksikan semua media ya. Betul. Jangan cuma gosip-gosip aja yang keluar kan. Cuma itu, tapi ini paling penting itu pagi-pagi ada keluar. Iya. Ya kan bisa kan infonya dari BMKG kan ditarik itu data kan. Kita sudah ada server to server dengan seluruh media itu. Iya. Media TV ada servernya di sana. Jadi semua apa yang ada di BMKG keluarkan ada di sana juga. Betul. Tinggal kemauan aja menyebarluaskan itu. Iya, iya. Nah, itu Komisi Penyiaran punya tanggung jawab juga di situ ya. BMKG selalu ngomong begitu, tapi paling kuat itu Komisi Penyiaran itu karena itu tanggung jawab publik. Harusnya didorong tidak hanya pada saat bencana. Kalau sekarang kan mungkin tidak. Pas bencana gitu ya Pak, Kalau sering keluar kalau gitu. gempa itu pasti tuh. Tapi kalau yang di HP itu yang info BMKG itu setiap saat. Betul. Cuaca MKG lah pokoknya ya. Iya. Mau Maksudnya gempa kalau tidak ada tsunami pasti keluar di situ. Tapi kalau breaking news di TV itu, nah itu kan mungkin bisnis kali ya. Iya. Tapi itu harus ada instruksi keras dari para pengambil keputusan yang punya power gitu ya. KPI misalnya atau pemerintah Menkominfo misalnya. Betul. Atau ya saya lihat Kominfo juga akan bikin itu kan push broom itu kan, sekali push keluar gitu. Iya. Tapi itu kan sudah lama, tapi nggak tahu kapan terrealisasi. Itu kan pada saat kejadian bencana aja ya, Pak biasanya. Ini kan ramalan cuaca itu yang hidrometeorologi harian seperti itu. Biar kalau misalnya running tech kan kalau kita di Jepang itu nggak harus lagi ada typhoon. Kalau ada typhoon justru malah setiap 5 menit mungkin kalau keluar itu beritanya. belum ada typhoon aja baru mau keluar aja udah diumumkan kan. Udah Hati-hati. diumumkan, betul. Akan ada begini tanggal sekian gitu. Kayak itu yang saya maksud tadi itu. Jadi kondisi ideal kita itu seperti Jepang, kalau bisa begitu, wah alhamdulillah. Iya, itu udah sangat membantu banget. Jadi lah ya, bagaimana masyarakat itu sangat tergantung dengan info MKG itu keluar, kan gitu kan? Iya. Yang ada di TV, yang banyak orang punya TV kan? Betul. HP juga sudah ada info BMKG itu nggak ada masalah lah saya kira. Kalau itu tidak ada masalah. Kalau Twitter, kalau website itu orang tertentu juga kan? Orang tertentu. Tapi itu juga kita siapkan. Betul. Silahkan buka apa yang kamu mau gitu kan? Kan gitu.
semua kanal informasi lah Tapi ya. TV ini setiap saat orang tonton itu. Iya, karena sekarang TV Itu. kalau misalnya kita ngelihat lah ya, karena kebetulan di rumah kan ada orang tua juga ya Pak, dan orang tua saya tuh, maksudnya si ibu tuh seneng ngelihat sinetron. Jadi yang ada tuh sekarang di acara-acara di TV, maksudnya bukan yang ini saya menyalahkan TV ya, akan lebih banyak acara-acara hiburan. Tapi ya itu tadi, dari satu harian itu mungkin kalau informasi cuaca harian itu paling di berita, itu juga di siang hari sama nggak tahu lah jam Harusnya berapa. itu update setiap saat kan. Iya, misalnya atau setiap jam. Kan tidak atau nggak selamanya harus. hujan kan. Ada juga Betul. dia akan mendung, akan apa. Kan itu kan informasi itu. Atau misalnya kering banget, kering itu juga bahaya loh Pak. Maksudnya sinar dengan suhu yang tinggi, misalnya sampai 40 derajat misalnya ya. Di Jakarta suhunya sampai 40 derajat Celcius. Itu udah, kalau bisa dibilang itu juga warning. Karena suhu segitu itu udah suhu yang ekstrim banget gitu. Nah itu kan juga sebenarnya informasi yang kita perlukan juga. Oh hari ini tuh emang panas banget gitu. Kenapa sih ada panasnya sampai ini gitu berasanya. Ternyata justru ada itu sejalan ini, dengan gitu. apa yang kita bahas ini, early warning system kan. Betul. Sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi. Betul. Kalau untuk bencana geologi, gempa sudah ada, early warning systemnya sudah Ignatius apa. Ini hidrometeorologi dan itu saya pikir perlu digencarkan memang karena bencana hidrometeorologi itu secara ilmu keilmuan itu bisa diprediksi. Betul. Gempa nggak bisa diprediksi kapan terjadinya. Itu aja bisa kita bikin Lokasinya itu. juga nggak bisa Apalagi diprediksi. hidrometeorologi harusnya sudah bisa. Kita kan tahu musim hujan kapan, musim kering kapan. Kan tinggal dibikin gitu kan. Tidak ada Kanalnya kesulitan. juga udah banyak. Iya, pakarnya juga sudah banyak. Kan begitu. Iya. Bagaimana caranya konsorsium ahli ini betul-betul turun gunung ya. Dikoordinir oleh kementerian terkait misalnya kan, ada apa semua lah gitu ya di situ ya. Saya kira saya juga pusing juga gitu, siapa yang harus jadi imam gitu. Kalau imam R&D Rima pasti Ristek dengan BRIN kan, Iya. Ristek di situ. Betul. Tapi kalau apa namanya itu operasional itu kan ya tergantung. Kalau MKG BMKG. BMKG. Kalau untuk banjir apa itu PUPR ya saya tahu. iya. Atau yang lain kan, yang institusi lain itu kan, misalnya BNPB, BPBD kalau di daerah kan sudah langsung informasinya ke sana. Saya pikir tinggal leadership ya, Iya. kepemimpinan dan bagaimana koordinasi bisa kita lakukan secara baik gitu ya, sehingga itu bisa terwujud gitu. Betul. Jadi apa yang dibuat sama Dr. Reni ini betul-betul bisa apa ya, dioptimalkan gitu. Dioptimalkan, Dimanfaatkan. jadi pakai gitu kan. Nanti ada asistensi training untuk di Pemda gitu ya, di asisteni gitu, timnya Ibu Reni datang gitu ya, di asisteni seperti itu, sehingga lancar gitu kan. Betul. Nah itu tadi. Ibu Reni ini kan sekarang umur masih muda ya, masih jauh perjalanan ya. Sudah doktor dan memang fokus pada kegiatan ya. Ya. Padahal saya tahu sekali tidak berubah ya dari bawah ya, terus gitu ya. Jadi memang kalau dari segi keilmuan itu sudah tamat ya. Nah, tinggal yang Ya, tinggal aplikasinya nih tinggal Pak. aplikasinya aja ya. Saya pikir sudah waktunya Ibu Reni keliling. Berkeliling menjual produk-produk inovasi itu dan tidak usah ragu mendatangi semua kementerian terkait kalau perlu. Ada suatu waktu itu ketemu presiden, bawa presiden gitu kan. Ya tidak ada, why not gitu kan. Iya. Ketemu bawa presiden punya ide seperti ini, di BRIN ada begini, di ini sudah ini. Bagaimana caranya arahan dari Bapak Presiden atau Menteri supaya ini tuh bisa didorong supaya digunakan gitu loh. Dan bagaimana caranya Komisi Penyiaran itu semua informasi itu bisa setiap setengah jam keluar gitu ya. Betul. Ya pagi keluar, siang ini karena cuaca itu updating kan setiap saat kan Pak. Iya. Betul. Kalau tidak, kalau jam 12 malam aja orang udah tidur, nggak ada manfaatnya. Iya, gitu. udah nggak ada yang lihat. Nggak ada yang keluar juga kan? Kalau jam 12 malam. Iya. Jadi itu seperti itu. Jadi apa yang Bu Reni cita-citakan ini, angan-angankan itu paling tidak bisa apa ya, bermanfaat buat negara kita. Iya. Karena kalau kita bisa mencontoh Jepang aja cukup misalnya, sudah senang kita semua. Dan bagaimana caranya Ibu Reni menggelontorkan ide-ide itu supaya masyarakat itu bergantung kepada informasi itu. Jangan sampai masyarakat juga acuh-acuh, ini sulit juga ini. Gitu perlu ada sosialisasi. Betapa pentingnya cuaca ini kan, betapa pentingnya ini nih. Betapa pentingnya itu aplikasi info BMKG. Karena ada gempa misalnya, Anda bisa tahu kalau ada tsunami bisa segera evakuasi kan? Kan nggak usah nunggu petugas. Betul. Lihat sih, bahaya nih saya di daerah pesisir, lari. Nunggu petugas mati. Kan gitu. Udah telat. Yang paling banyak itu karena aplikasi itu. Kan gitu. Sama juga bencana hidrometeorologi itu, misalnya bisa dibikin aplikasinya hujan di mana, genangan di mana, bisa ditahu, dipetakan gitu ya, pakai GPS, sehingga masyarakat itu teknologi ICT kan kita sudah maju ya, Sudah. zaman digital ya. Iya.
Jangan pakai manual terus gitu loh. Betul. Sampai Jadi, ketinggiannya aja udah bisa kita tahu, Pak. Maksudnya prediksi ketinggiannya. Sehingga orang itu tidak ada ketakutan lagi ada hujan takut keluar rumah gitu. Karena sudah punya ini aplikasi. Betul. Oh, di sini ada genangan, saya lewat sini aja deh. Iya. Kalau misalnya semuanya sudah banyak genangan, apa boleh buat gitu. Ya. Itu tergantung amalan juga ya. Risiko itu sendiri. Udah nggak bisa diapa-apain kalau itu. Tapi minimal sebelum keluar rumah punya indikator Betul. itu. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saya kira cukup komprehensif kita diskusi. Mungkin di ujung diskusi ini closing statement dari Ibu Dr. Reni ya. Bagaimana early warning system ini untuk bencana hidrometeorologi ini bisa diketahui oleh halayak ramai, terutama untuk generasi muda misalnya milenial, kampus atau mahasiswa atau apa gitu. Bagaimana bisa menggerakkan itu juga publik, komisi penyiaran misalnya atau apa untuk mempublikasikan, mendiseminasikan supaya setiap setengah jam pun lebih bagus lagi ya, supaya kita ada informasi sehingga kita bisa selamat dari bencana hidrometeorologi itu. Mungkin kalau statement gimana? Silakan. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi memang bencana hidromet itu adalah sebenarnya bencana sehari-hari lah ya, kondisi sehari-hari, bisa kering, bisa basah. Jadi memang perlu tidak hanya kita, walaupun yang berimbas itu diri sendiri, tapi untuk menghadapinya kita tidak perlu harus sendiri gitu. Kita perlu informasi dari luar, perlu kerjasama dari luar, perlu kolaborasi juga. Itu yang penting. Jadi saya sih berharap ke depannya kita akan makin banyak waktu dan kesempatan untuk saling berkolaborasi. Teknologi sudah ada, sistemnya sudah ada, sudah dibangun, hanya mungkin belum banyak dimanfaatkan. Jadi mari kita sama-sama untuk lebih menggali supaya sistem dan teknologi ini bisa dimanfaatkan semua orang, mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Bu Reni. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa Ibu Reni adalah ini perekayasa atau periset? Sekarang udah peneliti Pak. Oh, peneliti ya? Iya. Researcher ya? Researcher. Peneliti madya. Ya. Peneliti madya di bidang teknologi hidromet ya. Hidromet. Beliau konsisten dari S1 sampai S3 sekarang bekerja di situ juga bidang itu, dan ini kita apresiasi ya. Dan memang narasumber saya yang paling sangat ditunggu ya. Apa yang dibahas di sini karena ini kan kehidupan sehari-hari kan. Kehidupan sehari-hari. Cuaca itu, waduh, saya juga pusing juga, sering ditanya terus kan. Pak gimana tanggal begini? Ya buka aja info BMKG kan bisa lihat di situ. Jadi bagaimana caranya kita gencarkan itu. Betul. Dan apa yang sudah dibangun Ibu Reni ini, saya mendorong bahwa Ibu Reni selaku yang paham terkait dengan bencana MK ya, hidrometeorologi. Mulai sekarang itu kan pendidikan sudah cukup ya. Sudah saatnya untuk diseminasi, untuk berkeliling. Berkeliling menginformasikan apa yang dipunyai. Karena mungkin orang luar tidak tahu, terutama kementerian-kementerian terkait ya. Kalau perlu, kalau ada jalan ya, saya kira bisa beraudiensi ke presiden, ke presiden, ke menteri-menteri terkait misalnya ya, yang ada kaitannya dengan begini. Karena kalau Ibu Reni tidak melakukan itu, mungkin laporkan kepada pimpinannya ya, ditemani gitu. Kalau tidak dilaporkan, orang nggak tahu gitu loh. Orang tidak tahu, ada juga orang tidak mau tahu. Akhirnya bikin lagi program baru yang membuang-buang biaya. Yang harusnya yang baru kita bikin, ini bikin yang berulang gitu kan. Betul. Padahal semua sudah siap gitu. Tinggal kita pakai aja kok. Dan itu apa pesan saya untuk Ibu Dr. Reni, karena dari segi pendidikan sudah cukup ya. Tinggal berbakti aja kepada bangsa dan negara kan. Kan gitu. Merah putih ya. Merah putih Pak. Begitu. Demikian para pemirsa di rumah, obrolan kami dengan Ibu Dr. Reni Sulistiawati yang pakar di bidang meteorologi, klimatologi, hidrometeorologi ya. Dan konsisten, dan sekarang bekerja di BRIN ya. Peneliti madya ya. Di BRIN, dan insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi akan meraih gelar profesor ya. Ya kan arahnya ke sana kan. Profesor riset. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan bisa pekerjaannya bisa didengar oleh instansi terkait. Mudah-mudahan pengambil kebijakan bisa paling tidak bisa mengundang Ibu Dr. Reni atau Ibu Dr. Reni sendiri yang datang gitu ya, untuk menyampaikan bahwa kita semua sudah punya gitu ya. Tinggal kita bersinergi dan memanfaatkan apa yang sudah ada. Demikian para pemirsa, saya tidak bisa menyimpulkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga bisa digunakan apa yang sudah dibangun oleh Ibu Dr. ini untuk membangun bangsa dan negara kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.